Baik, perkenalkan nama saya Sarah Bisa dan NIM 203030801103 dari kelompok 8. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai praktikum pada modul gangguan sistem respirasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi telur cacing dan larva Paragonimus westermani. Di mana di sini kita masuk ke dalam dasar teori, di mana Paragonimus westermani merupakan trematoda paru-paru yang dapat menyebabkan penyakit paragonimiasis, di mana salah satu contohnya itu cacing Paragonimus westermani tersebut tergolong ke famili Troglotrematida. Cacing pada gambar sebelah kiri itu merupakan gambar cacing dewasa yang panjangnya kurang lebih dari 1,2 cm berbentuk seperti biji kopi, memiliki batil isap pada kepala dan perut, di mana testis berlopus tidak teratur, serta ovarium bercabang terletak di anterior testis kanan, sedangkan uterus bersebelahan dengan ovarium, di mana terdapat vitellaria dan dari anterior sampai posterior. Untuk gambar sebelah kiri itu merupakan gambar dari telur cacing Paragonimus westermani, di mana berukuran kurang lebih dari 90 kali 40 mikron, yang berwarna coklat dan memiliki operkulum besar serta mendatar. Di sini kita bisa melihat bagaimana life cycle of Paragonimus westermani, di mana telur yang mengandung embrio atau zigot yang belum terselubung dikeluarkan bersama dahak, dan ada yang tertelan melewati sistem pencernaan sehingga dibuang bersama feses. Hospes perantara pertama adalah siput, beserta hospes perantara kedua merupakan katam air tawar atau udang batu, di mana telur keluar dari hospes definitif bersama feses, kemudian telur akan menjadi mirasidium dalam waktu 3 minggu, di mana mirasidium akan masuk ke dalam tubuh siput sebagai hospes perantara pertama dan tumbuh menjadi sporofista. Kemudian akan menjadi redia dan akhirnya terbentuk serkaria, di mana serkaria akan keluar dari tubuh siput dan masuk ke tubuh katam dan menjadi metaserkaria yang efektif dan bisa berada di otot, insang, dan organ dalam. Setelah itu kita akan melakukan praktikum, di mana pada praktikum kita membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama untuk alat, kita membutuhkan mortar, cawan Petri, mikroskop stereo, mikroskop binokuler, kaca preparat, pinset, gelas kimia, mes stainless, serta sentrifuge. Lalu untuk bahan sendiri kita membutuhkan sputum, feses, keong air tawar, kepiting air tawar, aquades, natrium hidroksida, serta formalin sebanyak 10%. Di mana untuk prosedur kerjanya, di sini kita pertama akan melakukan pemeriksaan pada serkaria, di mana menggunakan teknik crushing yang dengan cara kita akan meletakkan keong pada cawan Petri, kemudian cangkang keong akan dihancurkan secara perlahan dalam mortar. Keong yang sudah hancur akan ditetesi oleh aquades, selanjutnya diperiksa menggunakan mikroskop stereo untuk mengetahui keberadaan serkaria. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan pada metaserkaria, di mana kita memiliki 2 langkah, yaitu pertama ada pada gambar sebelah kanan, itu merupakan langkah pertama secara manual, di mana kita akan mengeluarkan cangkang keras dari kepiting dan melepaskan insang, yang kemudian akan ditekan di antara 2 kaca preparat dan diperiksa menggunakan mikroskop. Lalu di sini ada gambar koleksi metaserkaria dengan langkah kedua, yaitu dengan mengambil jaringan hepatopankreas, di mana kita akan mengaduk rata di dalam karapas dan akan memindahkan adukan ke dalam gelas kimia, lalu kita menambahkan aquades ke dalam adukan dan dibiarkan mengendap selama 5 menit, lalu menuangkan supernatan. Setelah itu kita akan melakukan pencucian sedimentasi sampai cairan supernatan dipindahkan melalui saringan stainless mesh ke dalam gelas kimia. Proses ini diulang sampai supernatan menjadi jernih dan sedimen diperiksa menggunakan mikroskop. Untuk pemeriksaan metaserkaria sudah selesai, setelah itu kita akan lanjut ke pemeriksaan telur cacing, yaitu sputum harus diperoleh dari saluran pernapasan bagian bawah dan bukan sampel yang sebagian besar terdiri dari air liur, di mana pengambilan spesimen dahak tersebut harus dilakukan pada pagi hari, dan dahak disentrifugasi dan kemudian sedimen diperiksa langsung menggunakan mikroskop. Jika dahak terlalu kental, kita bisa menambahkan natrium hidroksida dengan volume yang sama dan ditambahkan sebanyak 3%. Lalu kita dapat melakukan sentrifugasi dan memeriksa sedimen menggunakan mikroskop. Spesimen dapat diawetkan dalam 10% formalin dan prosedur konsentrasi formalin etil asetat dapat diselesaikan dan sedimen akan diperiksa menggunakan sediaan langsung atau pewarnaan. Untuk pengerjaan sampel feses menggunakan teknik cuts, pemeriksaan keberadaan telur cacing menggunakan mikroskop binokuler. Nah, sekian dari saya untuk penjelasannya. Terima kasih.